Enggak, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Wahlul Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Yang kami hormati Ustaz Indra yang sudah berkenan hadir mengisi kajian kita pada kali ini. Semoga Ustaz beserta keluarga Allah memberikan keberkahan dan juga perlindungan dengan Allah, karuniakan kesehatan. Amin. Terima kasih, Bu. Yang kami hormati Ibu Dia selaku Ketua Majelis Taklim Baitul Mawaddah, dan juga terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di Masjid Baitul Mawaddah ini, dan juga yang melalui Zoom. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam kajian ilmu ini dengan nikmat sehat, nikmat Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang istiqomah mengikuti sunah-sunahnya hingga akhir zaman. Marilah ibu-ibu kita awali majelis ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memasuki kajian ini, kita awali dengan membaca doa yang akan dibawakan dengan Ibu Aryani yang akan membacakan Quran surat Ali Imran ayat 5 dan Quran Al-Ghafir ayat 19. Sebelum mulai pembacaan tilawah, kami mengingatkan marilah kita sama-sama menjaga adab dengan mengamalkan Quran surat Al-A'raf ayat 7 dan juga ayat 204. Al-A'raf surat 7 ayat 204 dan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Dengan berlapang-lapang dalam majelis salim, semoga para manajer dan semua makhluk memohonkan ampunan buat kita semua. Amin. Sehingga Allah menurunkan rahmat bagi kita semua. Amin. Amin. Selanjutnya, marilah kita dengarkan tilawah dari Ibu Aryani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Kuasa, Maha Penyayang. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit.
Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang segala hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Abi. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapat ridho dari Allah dan menjadikan syafaat di yaumil akhir. Amin. Untuk selanjutnya kajian ini yang akan dibawakan bersama Ustaz Muhammad. Kami persilakan Ustaz. Ya. Terima kasih Bu Lili ya dan Bu Ari yang bertugas pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-ayat yang sama-sama kita hormati Ibu Dian, ya, Ketua Majelis Taklim kita, dan seluruh ibu-ibu jamaah yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti kajian kita melalui media online atau melalui Zoom, dimanapun kita berada. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah karena atas izinnya pagi ini dalam keadaan sehat walafiat kita kembali bisa berkumpul bermuajahah secara langsung dan secara online gitu ya di tempat yang mulia ini. Semoga kumpulnya kita pagi ini menjadi alasan yang kuat bagi Allah untuk selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya agar benar-benar masuk ke dalam hati kita masing-masing sehingga setiap kita bisa memiliki hati yang bening, hati yang lembut, hati yang pemaaf, hati yang selalu cerdas untuk meyakini bahwa setiap takdir Allah yang terjadi dalam episode kehidupan kita itu pasti yang terbaik buat kita. Salawat beriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita, manusia terbaik sepanjang zaman, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua umatnya yang senantiasa berusaha untuk bisa mengikuti segala sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Amin. Tadi sudah dimulai dengan basmalah ya, Bu Lili ya. Insya Allah kumpulnya kita akan bernilai ibadah. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi selanjutan kita pagi ini, mari sama-sama kita berdoa ya ibu-ibu ya. Kita mohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Kita doakan jika pagi ini ada saudara kita, ya sahabat kita, guru-guru kita atau orang tua kita yang sedang sakit, semoga Allah berikan taufik kepada mereka dan yang merawatnya untuk mampu sabar dan ridho atas takdir ini. Dan semoga Allah kembalikan lagi kesehatannya, sehingga pada saat sehat nanti mereka sehat dan bergelimang pahala buah dari kesabarannya saat ini. Untuk yang masih di perjalanan, semoga Allah lancarkan, Allah selamatkan, Allah sehatkan dan bahagiakan perjalanannya. Yang harus berikhtiar, semoga Allah mudahkan ikhtiarnya dan diberikan hasil yang maksimal. Yang ada urusan hutang piutang, nah, semoga Allah lunasi semua hutang-hutangnya tanpa harus berhutang lagi. Untuk keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita atau sahabat kita yang mungkin telah mendahului kita juga mohon kepada Allah semoga Allah memaafkan ya semua hilaf dan kesalahan mereka. Allah tutup aib-aibnya di dunia maupun di akhirat, dan Allah tempatkan mereka semua di tempat yang terbaik di sisinya. Terakhir, kita selalu mohon kepada Allah semoga kita termasuk orang-orang
yang akan Allah mudahkan untuk bisa menginjakkan kaki kita ke tanah sucinya Allah, untuk bisa berhaji, berumroh dengan mabrur dan mabrurah bersama-sama dengan keluarga yang kita cintai dan orang-orang yang kita sayang dalam keadaan sehat walafiat dan serba berkecukupan. Ala hazihi niyat wa fi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Ibu ya. Baik, kita akan melanjutkan insya Allah ya kajian kita dari bab yang kelima, kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, dan seluruh umat Islam dimanapun kita berada. Bab kelima, bab murokobatullah. Murokobatillah atau murokobatullah. Bab merasa diawasi oleh Allah. Bab kelima ini ya. Iya, bab kelima. Nggak terasa ya Bu ya, tahu-tahu sudah masuk ke bab kelima dari kitab ini. Allah tolong kita. Ternyata kita sampai di bab kelima. Padahal 3 tahun yang lalu kita belum kenalan apa-apa nih sama kitab ini. Gitu. Iya nggak sih? Ya, 3 tahun yang lalu kita nggak tahu apa sih itu Riyadhus Shalihin ya, dan belum pernah dapat kesempatan gitu untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk mengkajinya. Maka syukurilah kesempatan yang mulia ini mahal loh Bu. Ini benar-benar mahal. Ya, ketika Allah izinkan kita untuk bisa mengkaji satu kitab, salah satu kitab terbaik ya, dari ulama terbaik juga. Nggak semua loh, tidak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semua manusia dikasih kesempatan ini sama Allah. Betul nggak sih? Ibu punya nggak teman atau keluarga yang sudah meninggal dan sampai wafatnya ibu tahu dia belum pernah mengkaji kitab ini? Ada kan ya? Atau mungkin kita sendiri. Ya. Kalau memang ini adalah kajian pertama kita tentang Riyadhus Shalihin yang berjalan secara simultan, secara terus-menerus, maka 3 tahun yang lalu itu kita belum kenal dengan kitab ini, kan gitu ya. Kita nggak tahu sama sekali. Dan ternyata Allah izinkan kita bisa berinteraksi dengan salah satu kitab terbaik dari ulama yang terbaik. Harusnya nih, kalau orang Indonesia, anaknya keterima di universitas terbaik di Indonesia. Universitas apa tuh namanya tuh? UI. Kalau anak kita keterima di UI, gitu ya, kira-kira gimana perasaan orang tuanya? Bangga, senang. Kira-kira belajarnya tuh malas-malasan atau semangat? Semangat. Kan gitu ya. Iya, kita dapat kampus terbaik se-Indonesia aja udah senang banget rasanya dan semangat gitu. Ya, dan itu ngangkat banget apa? Derajat orang tua, derajat keluarga. Keren ya, Bu Lili anaknya masuk UI loh. Oh, itu orang tuanya naik kan gitu ya. UI nih baru standar Depok. Iya, standarnya baru Depok, ya kan? Artinya kan orang Papua Nugini belum tentu tahu UI. Ya enggak? Orang Burundi tahu nggak UI kira-kira? Belum tentu juga. Tapi hari ini kita bukan belajar di kampus UI, ya, dengan dosen-dosen terbaiknya, tapi kita belajar dari salah satu kitab terbaik yang mendunia. Yang kitab ini secara penyebaran itu cuma kalah dari Quran. Secara penyebaran hanya kalah dengan Quran di kitab ini. Jadi kemanapun kita pergi di belahan bumi manapun, orang tuh tahu yang namanya Riyadhus Shalihin. Gitu. Dan menjadi salah satu kitab paling banyak dikaji di seluruh dunia. Coba, Ibu nggak bangga tuh bisa dapat kelas yang seperti itu gitu. Bukan bangga untuk sombong, bangga dalam artian bersyukur banget, ya Allah, alhamdulillah ketemu juga nih dengan kelas ini. Gitu. Dan gampang lagi, Ibu nggak perlu jalan berhari-hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada nggak yang datang ke sini dari kemarin berangkatnya? Baru sampai tadi, baru banget sampai gitu. Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada yang jalannya berhari-hari untuk ngikutin kelas ini. Gitu. Dulu zaman Rasul tuh para sahabat itu untuk dapetin satu hadis aja itu harus jalan 1 bulan, 7 hari. Ya, kita mah tinggal kalau bahasanya Dewi kesandungannya nyampe gitu. Iya. Kalau tinggal di Ambar ke sini, jauh apa dekat tuh Ambar ke sini? Dekat lah, dekat banget. Dulu para sahabat belajar tuh antar negara, antar benua tuh kalau belajar nuntut ilmu, ya. Kemarin sudah saya sampaikan kan ya, bahwa kita perlu nggak, kalau kita nanya sama Imam Ahmad nih, Pak Ustadz, perlu nggak sih kita ngaji di tempat yang jauh? Jawaban Imam Ahmad apa? Perlu, titik. Titik nggak? Perlu, bahkan harus gitu. Apa alasannya? Apa salah satu alasan kenapa Imam Ahmad sangat menganjurkan kita ngaji di tempat yang jauhan dikit, gitulah kalau bahasa kita. Kira-kira apa alasannya kemarin? Apa? Keberkahan, Pertama Ustaz. keberkahan. Oke, apa lagi? Iya, supaya kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran berharga, pengalaman-pengalaman yang menarik di tempat lain yang tidak ada di Baitul Mawaddah gitu. Sama jamaah lain yang ikut kajian ke sini itu wah banget. Tanya Devi deh, Devi. Siapa lagi yang bisa datang? Tahmi, Uli, Mbak Uli yang mesti 3 kali ganti busway sampai di stasiun Gambir baru nyambung ke sini atau Juanda, itu kan repot banget. Itu begitu sampai di sini itu langsung keren banget ya Baitul Mawaddah tuh. Di mana kerennya? Rapi duduknya, masing-masing pakai meja. Di Bukopin belum pakai meja loh. Bukopin baru pakai beginian nih, baru pakai jengkok. Ya kan? Tapi di Bukopin full AC. Bukopin full AC. 3 lantai. Ini AG kalau ini. Angin gelebuk gitu dari luar. Ya. Iya, jadi masing-masing itu ada plus minusnya, ya, ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, setiap kita pindah ke majelis yang lain, nanti kita akan dapetin tuh. Oh, di sini gini ya, di sini gini ya. Akhirnya kita kaya dengan informasi dan pengalaman. Nah, yang baik-baiknya itu kita kumpulin di sini. Akhirnya di sini banyak kebaikannya. Gitu. Allah. Kan? Iya, gitu. Ya, jelas ya Bu ya. Kalau di sini ibu-ibu ngaji rapi, pakai meja semua, bawa kitab semua, nyatet semua. Nanti ibu-ibu jangan sok ketika ngaji di tempat lain, mereka pada ngaji, nggak ada yang bawa buku, duduknya seenaknya aja Bu Is, duduknya seenaknya aja, ada yang selonjoran, ada yang ini. Ketika mereka belum mendapatkan materi tentang adab. Kaget loh kita, serius nih dalam hati, serius nih. Ngaji begitu aja. Ada macam-macam. Makanya itu perlunya kita ngaji yang jauhan dikit. Kalau bahasa kita gitu ya, kalau kata Imam Ahmad, bahkan harus. Supaya kita banyak dapat pelajaran dan pengalaman. Apa kemarin salah satu pengalaman yang menurut Ibu berkesan dari cerita kemarin apa? Kajian di tempat lain, Bu. Ada nggak yang ingat? Iya, pentingnya menuntut ilmu. Ada seorang ibu yang ngaji dari masih sehat, sampai dikasih sakit, sampai dikasih nggak bisa jalan, pakai kursi roda, sampai Allah kasih buta, masih hadir di pengajian. Sehat, kemudian sakit, pakai kursi roda, buta, meninggal. Kira-kira istiqomah nggak tuh? Insya Allah istiqomah. Barang siapa yang wafat dalam keistiqomahan, apa janji Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Itu mah kita benar-benar menyaksikan sebagai manusia gitu ya. Sebagai manusia, kita bersaksi dia baik banget sebagai manusia dengan segala keterbatasan kita. Ngaji nggak muda usianya. Lebih tua dari ibu-ibu di sini, beneran. Tapi dia ikut ngaji.
Satu. Enggak. Kalau ibu ikut ngaji di Jalan Empu Sendok Raya, Tangerang, Perumnas 2 atau 3, saya nggak tahu. Rumahnya Cik Moli. Sama tuh. Buta juga. Buta, ikut ngaji. Ikut ngaji dengerin. Dan kalau kajian selesai, nanyanya itu nyambung. Gitu. Sama dengan yang di Rempoa. Itu kalau ngeliat-ngeliat begitu kan, langsung tuh kita tuh, ya Allah, nggak ada apa-apanya kita nih. Iya, nggak ada apa-apanya. Ya, jadi syukuri Bu ya, syukuri nikmat bisa belajar dari kitab terbaik, dari ulama terbaik. Ini mahal banget. Dan kitab ini sudah terbukti merubah banyak manusia dari yang tadinya baik menjadi lebih baik lagi. Dari yang tadinya sabar jadi tambah sabar. Dari yang tadinya pemarah jadi pemaaf. Udah banyak banget yang berubah dari kitab ini. Jadi kalau hari ini kita belajar tentang kitab Riyadhus Shalihin, kita bukan lagi coba-coba nih. Coba-coba yuk, kali aja kita berubah gitu. Kali aja berubah. Enggak, ini udah terbukti gitu. Ya, tapi ada syaratnya. Syaratnya kita mempelajarinya dengan adab. Karena dengan adab, maka Allah akan merahmati hati kita. Kalau Allah bisa rahmati hati kita, berubah itu gampang banget. Ya, berubah itu gampang. Walaupun hati kita ini yang pegang kendali itu adalah Allah, tapi kita punya effort, ada usaha untuk supaya Allah bisa merubah, ya kan? Merubah kondisi hati kita. Semoga Allah tolong kita termasuk orang-orang yang Allah bersihkan hatinya, Allah lembutkan hatinya, sehingga gampang aja untuk kita nurut ya dengan apa yang Allah gariskan dalam Quran perintahkan. Ya, baik. Kemarin sudah selesai sampai di kadar wajib iman yang mana tuh kemarin? Sampai kitab ya? Sampai kitab ya? Apa kadar wajib iman kita kepada kitab? Ibu tolong bacakan salah satu. Meyakini bahwa Allah bersama. Ya, itu kadar wajibnya ya. Kita semua harus yakin bahwa Allah menurunkan kitab sucinya, semuanya ya, Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, Mushaf ya, Suhuf Ibrahim dan sebagainya, Nabi Nuh dan sebagainya, bersamaan dengan para Nabi dan Rasulnya, gitu. Ibu yakin nggak begitu tuh? Yakin itu oke, yakin aman. Terus Allah jadikan kitab itu sebagai petunjuk, cahaya, dan keterangan tentang segala hal yang membuat semuanya menjadi baik dan soleh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Baru diobrolin tuh. Baru diobrolin sampai tuh. Pak Devi sama Pak Uli. Mejanya kurang satu ya? Cukup nggak? Cukup. Ah, pas tuh. Cukup ya mejanya ya? Oke, alhamdulillah. Ya. Ya, lanjut ya. Kita review sedikit aja ya. Dan di antara kitab itu adalah Al-Quran. Dan apalagi, seluruh kitab yang diturunkan melalui Rasulnya adalah hak atau benar pada saat diturunkannya, ya, bukan setelah ada campur tangan manusia. Al-Quran menghapus kitab-kitab sebelumnya. Maksudnya apa? Penyempurna kitab sebelumnya, dan Al-Quran menjadi hakim atas kitab-kitab sebelumnya. Maksudnya gimana tuh? Iya, Imam Al-Ghazali santai. Maksudnya apa tuh? Quran menjadi hakim atas kitab-kitab sebelumnya. Kira-kira gimana penjelasannya coba? Yang memberi keputusan. Bukan itu penjelasannya. Coba. Al-Quran menjadi hakim atas kitab-kitab sebelumnya. Kemarin apa tuh penjelasan dari saya? Nggak dicatat ya? Maksudnya nih, apabila Taurat bilang A, Injil bilang B, Zabur bilang D, tapi di Quran bilangnya F, maka yang kita ambil yang mana? F, gitu maksudnya.
Quran menjadi hakim atas kitab-kitab yang sebelumnya. Jelas Ibu ya? Terus kalau kadar iman secara detailnya gimana? Kadar iman secara detail tentang iman kita kepada Quran? Belum ya? Itu belum ya? Oh, jadi baru sampai situ kemarin. Oke, baik. Ya, Pak Devi, Pak Uli, silakan baca basmalah, langsung ikutin aja kajiannya ya, gabung ya. Ya, hari ini kita lanjutkan penjelasan tentang kadar wajib iman kita kepada Al-Quran. Kemarin udah ya kadar wajibnya ya. Nah, kalau kadar detailnya apa kadar detailnya? Jadi gini ya Bu, ketika Ibu sudah meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan Allah bersamaan dengan Rasulnya yaitu Muhammad, dan itu adalah kitab yang paling benar, menjadi pemutus atas kitab-kitab yang sebelumnya, ya Ibu yakin segitu aja, udah benar tuh iman Ibu terhadap Al-Quran. Ibu sudah dikatakan beriman dan benar imannya kepada Quran. Jelas ya? Ada wajibnya itu. Nah, kadar detailnya apa? Ya, jadi kalau ada orang beriman kepada Al-Quran, ya, dah beriman doang nih. Tapi dia nggak hafal nama-nama surat dalam Al-Quran. Surat ke-64, surat apa namanya Bu Sunarsi, Bu Sri? Surat ke-64 Bu. Hah? Nggak tahu. Mbak Nita? Lupa. Mbak Mardiana? Lupa juga. Bu Agna? Geleng-geleng. Bu Lili? At-Tagobun 64. Nah, yang tahu Bu Lili, apakah Bu Sunarsi, Bu Nita, Bu Mardiana, dan Bu Agna dikatakan tidak beriman kepada kitab-kitab? Tetap beriman. Ya, yang penting yakin. Kalau kita nggak hafal nama-nama suratnya, apakah saya tidak beriman, Pak Indra? Tetap beriman. Tapi itu kadar iman yang paling rendahnya, kan gitu. Nah, kalau Ibu tahunya segitu aja, ya udah, Ibu beriman tuh kepada Quran, kepada kitab-kitab, termasuk beriman. Tapi kalau nasnya, dalilnya, ilmu keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Quran sudah sampai kepada Ibu, maka kadar wajib imannya jadi bertambah, gitu ya. Contoh, sekarang ibu-ibu dikasih informasi nih bahwa jumlah surat dalam Al-Quran itu ada 114 surat. Maka itu jadi kadar wajib ibu tuh mulai hari ini. Jelas nggak? Oh, jadi mulai hari ini nggak sekedar tahu Quran, tapi kita tahu jumlah suratnya ada berapa, Bu? 114. Ada berapa juz? 30 juz. Ayatnya 6.236 ayat. Lah, Pak Indra, perasaan 6666 waktu SD belajarnya? Iya, bukan perasaan, saya juga segitu dapatnya waktu SD. Sampai kuliah juga tahunya 6.666. Ya. Padahal kalau ibu-ibu iseng gitu ada waktu di rumah, coba udah hitung berapa hasilnya? Betul ya segitu ya? Iya. Nah, ini Bu Mardiana kan Qurannya tuh ada indeksnya tuh. Ada nggak indeksnya? Kan ada indeksnya kan ini? Nggak ada jumlah ayat ya? Oh, nggak ada jumlah ayatnya. Ada Al-Quran yang pakai indeks tuh. Al-Fatihah, sekian ayat. Nah, ini nomor 1. Ada ayat. Nah, berapa Bu Sri? Al-Fatihah berapa ayat? Nah, jadi gini, Ibu di rumah sengaja nih, pakai niat. Ambil kalkulator itu mah, Al-Fatihah 7, tambah Al-Baqarah 286, Ali Imran 200, An-Nisa apa? Iseng tuh, hitung. Ketemu ntar tuh 6.236 ayat. Ya. Sudah Bu ya? Jadi berapa jumlah ayat dalam Quran? 6, 2, 3, 6. Maka mulai hari ini
kadar wajib iman ibu terhadap Quran itu meningkat. Bukan cuma yakin Quran itu adalah kitab terakhir dan paling benar dari Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad, tapi nambah kadar imannya. Suratnya ada 114, juznya ada 30, ayatnya ada 6.236. Kalau 6666 gampang nggak ngapalinnya? Gampang. Kalau 6236 agak ribet ya. Oke, karena agak ribet, dikasih tahu cara gampangnya. Hari Jumat surat Yasin gitu. Apa sih hari Jumat baca Yasin? Manita maksudnya apa? Kan 6.236 ayat nih. Dulu tuh anak-anak pesantren diajarin gini cara ingatnya. Dibelah nih. 62 kalau ibu lihat di Quran itu namanya surat Al-Jumu'ah. 62 itu surat Al-Jumu'ah atau surat Jumat. 36 itu surat Yasin. Nah, kalau hari Jumat banyakin baca Yasin, kira-kira begitu. Itu mah cuma cara guru aja, cara Pak Ustadz supaya anak-anaknya nggak gampang lupa dengan angka ini. Berapa jumlah ayat dalam Al-Quran? 6236. Baca Yasin Jumat surat 62, Yasin 36. 6236 Pak Ustadz? Nah, gitu. Paham nggak? Jelas ya? Bulia tegang banget, Bulia. 6236. Ulang lagi. Oke, ulang lagi. Coba Bulia buka Al-Quran, surat ke-62. Surat ke-62, surat apa tuh namanya? Coba ibu buka. Sudah ketemu Bulia? Apa namanya surat 62? Al-Jumu'ah. Artinya apa Al-Jumu'ah? Hari Jumat. Buka surat 36. Surat Yasin. Nah, ngerti nggak tuh? 62 itu surat Al-Jumu'ah yang artinya Jumat. 36 itu surat Yasin. 6236. Jadi kalau hari Jumat banyakin baca Yasin. Pak Indra, perasaan suruh baca-baca Kahfi, ini mah cuma cara. Cuma cara ngingetinnya. Emang boleh nggak hari Jumat baca Yasin? Baca Al-Muluk? Boleh, baca Kahfi juga boleh, kan gitu. Nah, cuman ini cara saja supaya kita gampang. Kalau ibu lupa berapa jumlah ayatnya ya, tapi saya ingat Jumat baca Yasin. Jumat itu surat ke-62, Yasin itu surat ke-36. 6, 2, 3, 6. Oh, saya tahu Pak Indra. 6.236 gitu loh. Jelas nggak? Jelas. Setelah ibu tahu ini, mulai hari ini kadar wajib iman ibu terhadap Quran nambah tuh. Ya, tentang jumlah ayatnya, jumlah suratnya, jumlah juznya. Pengen nggak ditambahin lagi imannya dengan Quran? Apa misalnya? Menghafal nama-nama surat dalam Al-Quran. Gitu. Ya. Bu Rini ada Bu Rini? Bu Rini. Bu Rini, surat ke-41 Bu Rini. Surat apa Bu Rini namanya? Yang lain diem aja, yang lain tenang gitu, yang kalem. Bu Rini. Kalau nggak tahu langsung pas aja Bu Rini. Pas. Bu Ria. 41. Iya, Ria aku, Ria kamu. Ria. Al-Fusilat. Oke. Betul tuh, Al-Fusilat. Tahu ya? Bu Arnilasari. Kalau surat ke-33, surat apa Bu Arnilasari namanya? Surat lupa, betul nggak surat lupa? Bukan Bu, bukan lupa katanya. Al-Ahzab. Bu Mumun, ada Bu Mumun? Ada Bu Mumun? Ada Bu Mumun, surat ke-27 Bu Mumun. Surat apa namanya? Lihat dulu, jujur banget. Lihat dulu. Nggak apa-apa deh, biarin dia lihat dulu deh. Artinya apa? Semut. Maka mulai hari ini kadar wajib iman ibu-ibu nih nambah tuh, meningkat.
jadi tahu surat Al-Fussilat surat ke-41, ya kan? Terus surat ke-36 Yasin, 27 Semut, An-Naml, 33 Al-Ahzab. Lama-lama akhirnya 114 nama-nama surat itu Ibu hafal semuanya. Wah, Pak Indra, kalau gitu mah PR, Pak. Saya tahu segini aja deh, biar saya nggak banyak PR. Boleh, pilihan itu. Tapi ingat, semakin meningkat keimanan kita kepada Al-Quran, berarti semakin meningkat nggak kadar iman kita kepada Allah. Nah, terus apa dampak baiknya kalau iman kita meningkat? Iya. Kalau iman kita meningkat, tadinya cuma tahu Quran, Quran diturunin ke Nabi Muhammad. Dah, segitu-gitunya yang kita tahu tuh. Misalnya, maka kadar keimanan kita anggaplah 2 karat. Tahu Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah. Oh, sekarang saya udah tahu Pak Indra, ada 30 juz, 3 karat. 114 surat, 4 karat. 6.236 ayat, 5 karatnya. Ya kan? Al-Fussilat surat ke-41, 6 karat. Terus 17 surat Al-Isra, 7 karat. Terus gitu. Semakin banyak pengetahuan kita tentang Al-Quran, maka keimanan kita terhadap Quran berarti meningkat. Jelas nggak sampai di sini? Jelas. Saya nggak mau ngapalin Pak Indra, PR buat saya. Oke, start aja di sini. Berarti 7 karat. Sementara ada orang lain yang terus berusaha. Ko Devi dengan segala kesibukan di kantor tetap ngapalin. Akhirnya nambah, dan akhirnya makin banyak nama-nama surat yang dia pahami. Berarti keimanannya naik dari 18 karat misalnya. Ya kan? Semakin tinggi kadar keimanan kita, maka yang akan terjadi adalah surat Ar-Rum ayat 47 terhadap diri kita. Itu tuh. Jadi kalau ibu nggak mau ngapalin nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalau ibu ngapalin, resikonya ini, gitu. Silakan dibuka surat Ar-Rum surat 37 ayat surat 30 ayat 47. Saya kalau salah Bu Is kayaknya senang banget ya kalau saya salah gitu. Dendam banget sama saya. Enggak Bu Is ya, bercanda Bu. Surat berapa tadi? 30 ayat 47. Bu Farida deh yang baca, Bu Farida. Silakan Bu Farida. Ibu-ibu ya sudah ketemu belum ayatnya yang lain? Ayo lihat ya, buka Qur'annya, lihat surat 30 ayat 47. Tolong Bu Farida baca dengan terjemahannya Bu Farida. Rasul kepada kaumnya mereka dan datang kepadanya dengan membawa keterangan yang cukup, lalu mereka melakukan gini Bu Farida, keterangan yang cukup. Berarti sebentar, lalu, nah gitu, jangan keterangan yang cukup lalu nggak jelas nanti artinya. Oke, ulang. Nah. Rosa sengaja nih dia lagi ngetes ujian gitu. Menolong, dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Oh, Allah membuat statement nih, dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Kata siapa tuh? Kata Allah. Kira-kira orang yang berimannya berapa karat yang wajib ditolong sama Allah? Yang 24. Oh, ya kan? Jadi yang akan selalu mendapat pertolongan Allah itu orang yang kadar imannya tinggi.
maksimal. Jadi kalau ibu cukup, saya malas Pak Indra ngapalin nama-nama surat. Saya yang penting kalau saya yakin Quran itu yang terbaik berarti saya beriman. Iya udah Bu, ya udah. Berarti sekarat imannya. Segitu doang. Kalau segitu doang, tetap Allah akan tolong. Tapi pertolongan Allahnya on off. Kadang iya, kadang iya. Kadang ditolong, kadang enggak. Kadang cepet, kadang lama. Tapi kalau orang yang berimannya itu 24 karat, artinya dia selalu berusaha meningkatkan kadar keimanannya. Kalau hari ini Ibu baru sampai di surat 30-47 Pak Indra, selesai. Ada yang lebih paham dari itu. Dia tahu 30-47 dan dia hafal ayatnya. Coba Bu Is, gimana Bu Is bunyinya? Wa kana Allahu wa kana haqqon alaina. Oh. Ada yang hafal 30-47 doang, tapi ada yang hafal 30-47 sampai wa kana haqqon alai. Tuh. Berarti nambah nggak tuh kadar imannya? Nambah. Gitu loh. Jelas nggak Ibu-Ibu? Jelas ya? Nah, maka kadar wajib iman kita terhadap Quran sama atau beda-beda tiap orang? Berbeda. Nah, tergantung Ibu pengen seberapa tinggi keimanan Ibu terhadap Quran, maka semakin tinggi iman Ibu terhadap Quran, semakin banyak pengetahuan Ibu tentang Quran, maka semakin tinggilah kadar keimanan kita kepada Quran. Semakin tinggi kadar keimanan kita, maka potensi kita wajib ditolong oleh Allah semakin besar. Gitu. Jelas sampai di sini, Bu? Jadi penting nggak kira-kira menghafal nama-nama surat? Penting. Apa? Pentingnya di mana? Iya. Supaya kita selalu ditolong oleh Allah. Gitu. Apa bentuk pertolongan terbesar dari Allah, Bu? Iya. Ketika Allah bikin hati kita ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Oh, itu besar banget pertolongan itu. Jelas ya? Oke, saya ulang. Bu Mumun, berapa jumlah ayat dalam Al-Quran, Bu Mumun? Ayatnya? 6236. Kok Ibu hafal? Bukan hafal, Pak Indra masih ada tulisannya. Iya nggak apa-apa. Walaupun ada tulisannya, kalau nggak perhatiin kan nggak tahu juga kan. Ntar dibaca 2022 lagi tuh tahunnya. Ayo Ibu, jadi berapa jumlah ayat? 6236. Oke, 62 surat apa tuh namanya? Al-Jumu'ah. 36 surat Yasin. Surat Yasin ayat 36 bagaimana bunyinya? Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma. Ya Allah, gue baru tahu 36 surat Yasin doang. Bu Lili tahu 36 ayat 36, tahu bunyinya, tahu artinya lagi. Aduh, kalah gue nih, belajar lagi. Gitu tuh. Enak nggak kalau kita ngaji begini? Kan jadi terpacu, Bu. Iya nggak? Ibu kalau cuma di rumah aja ngaji sendirian, udah jago banget rasanya. Bener, rasanya tuh udah jago banget. Iya kan ya? Iya. Tapi begitu ngaji, kumpul di sini. Ya Allah, gue nggak ada apa-apanya nih. Aduh. Kebayang nggak sih kita disuruh buka nih? Coba buka surat sekian, ayat sekian. Ibu baru nyari, ustadznya udah baca tuh ayatnya tuh. Begitu Ibu ketemu ayatnya, ustadznya baca artinya. Kan langsung ngedon kita. Allah, apa nih dia gitu loh. Rasa itu perlu nggak dimunculkan? Perlu, supaya kita termotivasi. Gitu tuh. Itu pentingnya berkumpul dengan orang-orang soleh yang akan menjadi obat hati, kata Topik. Kata Bang Topik. Ya kan? Salah satu obat hati apa? Berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang lempeng. Ada nggak perintahnya dari Allah?
Ada nggak perintah Allah kita disuruh kumpul sama orang-orang yang lempeng? Ada nggak, Bu? Surat berapa tuh? Uni. Hah? Surat berapa, Wanita? At-Taubah 119. Gimana bunyinya? Wa kunu, dan hendaklah engkau bersama dengan orang-orang yang sodik, orang-orang yang benar, yang lempeng, yang lurus, yang pengen baik, yang pengen benar. Disuruh tuh. Jadi ngumpul begini nih, ngejalanin perintah Allah nggak? Ngejalanin perintah Allah. Jelas, Bu, ya? Jelas, Bu? Oke. Maka kalau kita ingin meningkatkan kadar keimanan kita kepada Quran, kira-kira langkah apa lagi yang bisa kita ambil setelah kita tahu Quran diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad? Selesai. Apalagi kira-kira yang mesti kita cari tahu tentang Quran yang bisa menambah kadar keimanan kita? Berusaha memahami. Iya, betul. Apalagi? Menghafalnya. Apalagi? Mengamalkan, memahami isinya, membacanya setiap hari. Ya nggak sih? Ngapalin namanya penting nggak, nama-nama suratnya? Penting. Jangan sampai ibu habis baca Al-Fatihah dalam sholatnya ditanya, Bu Lili, biasanya kalau habis Al-Fatihah bacanya Al-Mumtahanah atau Al-Ghafir? Hah? Mumtahanah, Pak? Saya baru dengar. Jangan sampai begitu tuh. Bacanya Al-Mumtahanah atau saya tahunya cuma Al-Ikhlas doang, Pak, sama Al-Kulsu. Dia juga itu mah. Jangan sampai, Bu, kitab kita loh itu. Itu kitab kita. Jangan sampai disebut Al-Mumtahanah baru denger gue nih. Wah, berapa tuh. Ya. Jadi pelan-pelan aja. Di rumah aja Ibu diam lihat gitu. Oh, ada surat At-Taghabun ya. Oh, ada surat Al-Mumtahanah ya. Oh, ada Al-Mu'min, ada Al-Mu'minun, ada Al-Ghafir, As-Sajadah. Begitu dekat As-Sajadah terus dia ngarang Al-Mukena, Pak Indra. Nggak ada Al-Mukena. Yang ada As-Sajadah, Mukena nggak ada. Ya, ini Ibu ngarang-ngarang di rumah nih, biar kelihatan berimannya tinggi gitu. Coba sebutin nama-nama surat, Bu. Surat At-Taghabun, As-Sajadah, Al-Mukena. Nggak bisa gitu, malah ketahuan Ibu nggak belajar. Oke, jelas Bu ya. Nah, meningkatkan itu tergantung Ibu deh tuh. Ibu mau setinggi apa imannya terhadap Quran. Kalau semangat Ibu meningkatkan itu tinggi, Ibu pasti akan semangat untuk menambah pengetahuan segala sesuatu tentang Al-Quran. Kan gitu kan? Berarti harus banyak belajar nggak? Iya, harus banyak belajar. Harus banyak baca. Dan membaca itu ayat yang pertama kali Allah turunkan dalam Quran. Iqra. Maka aneh kalau ada orang mengaku Islam tapi nggak hobi baca. Aneh tuh. Kalau orang Islam nggak suka baca tuh aneh. Saya suka baca, Pak Indra. Saya suka baca berita Sambo. Oh, kemarin tuh ada apa itu tuh sidangnya. Bukan baca itu. Yang di masa baca di sini baca apaan? Quran. Bukan lini masa. Bukan lambe turah, bukan. Yang dibaca Al-Quran. Jelas, Bu? Iya. Artinya, aneh kalau ada orang mengaku Islam tapi nggak hobi baca Quran. Aneh tuh. Gitu loh. Karena perintah membaca justru perintah pertama dalam Quran yang Allah turunkan. Ya. Surat 86. Surat 86 tuh. Surat apa namanya tuh? Hah? 86 yang atau 96. Dua mazhab di sini. Ayo. Halak tuh surat keberapa ya? 96. 96. Tadi yang 86 siapa tuh? Al-Alaq itu surat ke-96. Bunyinya gimana yang pertama? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Apa arti ikra, Bu? Bacalah. Terus bacanya apa kata Allah? Bismi rabbikal lazi. Artinya apa tuh? Bacalah dengan menyebut. Kok masih menyebut sih bacanya? Kok ngartinya masih menyebut sih, Ibu? Bismi rabbikal lazi khalaq. Apa tuh artinya tuh? Iya, bacanya dengan minta tolong kepada Rabb-mu yang Maha Menciptakan. Jadi kalau baca doang, nggak ditolong sama Allah, nggak ngerti kita. Tuh, jelas nggak? Iya, kan dalam kata Bismillah tuh bi isti'anah. Ikro, bacalah Bismi rabbikal lazi khalaq dengan minta tolong kepada Rabb-mu. Minta tolong ya Allah biar saya ngerti nih. Ibu mau baca aja. Asal orang baca Quran Allah, udah kayak yang bener deh tuh. Dibaca lagi Allah, padahal ayatnya lagi marah-marah tuh sama kita tuh. Iya. Ayatnya lagi marah-marah, kita lagi dikata-katain sama Allah. Kitanya nggak ngerti. Akhirnya cuma Allah, senyum aja gitu. Ih, gue merinding loh kalau dengar ayat ini. Merinding doang, tapi nggak ngerti. Iya. Pernah nggak Ibu dikatain Allah terus Ibu seneng-seneng aja gitu? Pernah nggak sih? Lagi dikata-katain nih, terus kitanya biasa aja gitu. Iya, karena nggak tahu artinya. Iya kan? Contoh ya, contoh nih. Ini kita lagi mendalami keimanan kita kepada kutab. Kita mau ngomong kitab, mau ngomong Quran jadi kutab keluarnya. Kita sedang ingin meningkatkan keimanan kita terhadap kitab-kitab Allah, yaitu Quran. Kita ambil Qurannya aja ya. Saya tadi tanya, pernah nggak sih Ibu lagi dimarah-marahin sama Allah, lagi dikata-katain sama Allah, tapi Ibu nyantai-nyantai aja gitu? Pernah, saya juga pernah. Coba baca surat As-Saff. Surat As-Saff itu surat keberapa tuh? 61. Ada berapa ayatnya? 14. Lamaan Ibu, kelamaan. 14 ayatnya. Jadi tahu kan? Ayo, As-Saff berapa ayat? Tuh, tahu. Tadi nggak tahu Bu Lili. Cuman belajar sebentar jadi tahu dia. Surat As-Saff ayat ada 14 ayat. Ibu baca ayat 2 dan ayat 3. Yuk kita baca, lihat ya. Ini bahayanya kalau kita nggak ngerti Quran, begitu kita lagi dimarahin sama Allah, kita nyengir-nyengir aja tuh. Tawa-ketawa. Sudah ketemu? Oh belum? Iya, pelan-pelan, santai. Iya Bu. Iya. Siapa namanya? Buntin. Ibu yang baca ya? Iya, saya tungguin. Tenang aja. Saya masih di sini kok. Tolong mic-nya dikasih ke Buntin. Tenang Bu. Saya sengaja nyuruh Ibu biar saya bisa minum. Surat apa Bu? Surat As-Saff. Surat ke-61. Ayatnya ayat 2 dan ayat 3. Ya, kalau Ibu nggak bisa baca artinya, baca Arabnya. Mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar demikian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. Tuh. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman nih, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Allah. Saya belum tahu nih. Ya kan? Kabura maqtan indallahi an
taqulu ma la taf'alun. Allah. Ya, kamu senyum-senyum tuh. Sekarang baca artinya. Kata Buntin, tadi artinya, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu perbuat atau tidak kamu kerjakan? Artinya itu tuh, wahai orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak mengerjakannya? Apa contohnya? Kita suruh anak kita belajar ngaji, kitanya nggak bisa ngaji. Kita suruh anak kita belajar Quran, belajar masuk pesantren, ayo masuk SDIT biar pinter. Akhirnya anak kita hafal tuh Asmaul Husna. Anak kita hafal nama-nama Nabi. Kitanya ada nggak kejadian kayak gitu? Ada. Anaknya mau udah juz 30 udah aman, kita juz 30 di Al-Ikhlasnya doang. Berarti kita menyuruh anak kita belajar dan kita tidak nggak? Iya kan? Kena nggak ayat ini? Kena. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak melakukannya? Terus Allah demen nggak sama orang tua yang kayak gitu? Kaburomak ketan indallah. Amat besar kebencian di sisi Allah. Allah sebel pakai banget. Gitu. Sama orang tua yang begini modelnya. Masih ngomong Allah lagi begini. Allah. Mikir kalau begini. Ya Allah, ini gue nih. Kan gitu kan? Jadi nggak salting kita. Boleh kalau buat Uni mah. Yang bagus lah ya, istihab aja. Iya. Ternyata dalam kenyataannya emang kita nggak ngerti nih masalah agama. Karena mungkin orang tua kita memang nggak ngajarin dulu, mungkin ya. Atau karena orang tua kita terlalu kaya, akhirnya kita dimasukin ke Regina Pacis. Iya kan? Wah, kaya nih, masukin aja ke RP deh. Kan bisa begitu. Dimasukin ke JIS, Jakarta International School, supaya keren ngomongnya cas-cis-cus. Bener, pulang sekolah, mah, cas-cis-cus mah. Ngomongnya cas-cis-cus. Kan iya paham Uni. Saya ngasih contoh gitu, maksudnya bisa iya dalam kenyataannya ternyata kita memang orang tua yang kurang mengerti tentang agama. Misalnya nih hari ini nih. Iya, nah itu bahasa Inggrisnya jiping, ngaji kuping. Bahasa Inggrisnya tuh, iya kan? Ayo anak-anak ikutin Abi ya. Iya kan? Nggak apa-apa. Oke, sekarang ternyata kita begini nih. Ternyata hari ini kita orang tua yang minim ilmu agama. Boleh nggak saya masukin anak saya ke sekolah agama? Harus. Orang kita nggak bisa ngajarin, ya kan? Karena kita nggak bisa ngajarin, masukin ke sekolah agama. Bukan berarti setelah anak ibu masuk ke sekolah agama, kita yang bayarin, terus kita sebagai orang tuanya main kartu di luar gitu. Ya kamu pada belajar ya, mak main kartu dulu nih. Nggak gitu. Maksudnya apa? Maksud yang saya maksudkan, oke, kita nggak ngerti agama, maka kita sekolahin anak kita ke sekolah Islam yang terpadu. Keren banget. Harus itu malahan. Karena kita nggak bisa ngedidik, maka titipkan dia di sana. Tapi di waktu yang bersamaan kita juga harus mensolehkan diri kita. Gitu. Kok gitu Pak Indra? Kan ku anfusakum wa ahlikum nar. Surat berapa tuh? Lupa ayatnya, nggak ingat Pak Indra. At-Tahrim ayat 6. Tuh. Tuh. Kok Devi tuh surat At-Tahrim ayat 6. Itu sambil ngeresepin dia tuh. Iya kan? Apa tuh artinya? Apa artinya At-Tahrim ayat 6? At-Tahrim surat keberapa, Bu? 66. Ayo. Sebelahnya Unidati siapa nih? Jilbab hijau. Ibu siapa namanya, Mam? Umi. Iya, Umi. Ibu Umi. Ibu-ibu berarti. Ayo.
Bu Umi baca 666. 666. At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, Heeh. halalkan dirimu dan keluargamu dari api neraka yang menghendakkannya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu menjaga apa yang diperintahkan. Ku anfusakum. Artinya apa Bu Umi artinya? Dirimu tuh anak kita atau kita sebagai orang tua? Coba perhatikan. Peliharalah dirimu dan keluargamu. Dirimunya itu berarti siapa? Kita. Jadi berarti orang tua dulu atau anak dulu? Orang tua dulu, gitu loh. Kalau orang tuanya udah baik, baru anaknya disuruh baik juga. Jangan sampai kita nyuruh anak kita baik, kitanya lupa membaikkan diri. Itulah maksudnya. Jelas nggak? Ya. Jadi ya ayyuhallazina amanu. Tadi surat At-Tahrim ayat 6 ya. Hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, lindungilah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu. Ini kan ngomongin keluarga. Tapi sebelum ngomongin keluarga, ngomongin diri kita dulu. Diri kita siapa tuh? Orang tua. Kita sebagai orang tua nih, lindungin dulu diri kita. Jangan sampai anak kita lancar nulis Bismillahirrahmanirrahim, kita nggak bisa. Jangan sampai anak kita lancar nulis Assalamualaikum, alif, lam, sin, lam, alif, dan sebagainya. Kita pakai stiker. Copy paste. Jangan sampai itu kejadian begitu. Kalau enggak ASS, WR, WB. Susah Pak Indra. Susah nulisnya Pak Indra. Udah 50 tahun saya nggak pernah nulis bahasa Arab. Belajar dari sekarang. Semakin susah ibu nulis, semakin gede pahala. Iya kan? Gitu kaidahnya kan. Al jaza min jinsil amal. Inna izomil jaza ma'a izomil bala. Itu ada semua tuh di kitab Tazkiratus Sami itu ada semua tuh nanti. Jadi boleh ya Unideti, kalau memang kita nggak bisa mengajarkan, boleh banget masukin anak kita ke sekolah Islam yang bagus, yang terpadu. Tapi jangan lupakan diri kita pun harus belajar. Alhamdulillah. Sip. Aman ya? Bu Mei, aman Bu Mei? Aman. Siapa yang aman? Bu Mei atau anak-anaknya nih? Dua-duanya aman. Sip. Itu yang penting, ya. Masalah nanti anak kita, tapi anak kita 30 juz Pak Indra, saya cuma juz 30, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kita belajar. Anak saya bacanya lancar Pak Indra, tapi saya berebet bacanya nih. Gimana kalau gitu? Nggak apa-apa. Hah? Bu Nita, buka Qur'annya halaman 109. Bu Farida juga sama, halaman 109. Dari paling depan ya. Ibu-ibu yang lain saya nggak suruh karena Qur'annya beda. Hanya Qur'an yang versi Madinah saja. Halaman 109. Ya. Di pembukaannya ya, di pembukaannya. Ada Bu Nita? Oke, di halaman 109 itu ada hadis yang menjelaskan tentang pahala orang yang baca Qur'annya tuh berebet, nggak lancar. Oke, tolong Bu Nita baca. Mic-nya tolong mic-nya. Besok-besok bawa mic ya masing-masing biar nggak repot. Iya, silakan. Dengerin ya, dengerinnya pakai hati dengerinnya. Orang yang membaca Al-Quran, lagi pula ia mahir, kelak mendapat tempat dalam surga bersama-sama dengan Rasul-Rasul yang mulia lagi baik. Ya, pelan-pelan, stop dulu. Jadi orang yang bacaan Qur'annya bagus, lagi mahir, ya, makhrajnya pas, tajwidnya dapat, alamat berhentinya dia tahu, kapan dia harus ngulang dia tahu, maka dia akan bersama-sama dengan para rasul di surga nanti.
sekomplek. Kebayang nggak sih? Tinggal satu klaster, di situ ada Rasulullah Muhammad, ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Lut, ada Nabi Ayub yang bisa ngelihat Allah di saat dia dikasih musibah yang berat. Senang nggak sih kira-kira bisa begitu? Aduh, senang banget ya. Yang baca Qur'annya mahir. Kalau yang berebut gimana Pak Indra? Tanya sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah, Manita? Dan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak mahir membacanya tertegun-tegun dan tampak agak berat lidahnya, belum lancar, ia akan mendapat 2 pahala. Nah, yang bacaannya nggak lancar, pahalanya 2. Asik, gue nggak lancar ah. Kalau gitu mulai sekarang gue nggak lancarin bacaan gue. Jangan gitu. Kalau lancar, sekompleks sama Rasul. Kalau nggak lancar, dapat pahala 2. Apa tuh? Kenapa double pahalanya? Pertama, pahala dia mau membaca, ya kan? Iya, dan pahala dia berusaha. Pahala dia mau belajar. 2 pahalanya. Tapi nggak sekomplek. Jadi ntar begitu jalan, gitu. Di sini kita, belakang kita Rasul, yang di sono sama Pak Rahmat, sama Pak siapa gitu misalnya. Bukan Rahmat sini. Paham sih maksudnya? Ngerti ya? Yang di sini sama, pokoknya sama para nabi gitu Bu Agna. Ya, yang di Ambar enggak. Bukan Ambar sini tapinya. Kira-kira gitu dah. Jadi lihat kemuliaan, ya, kemuliaan orang-orang yang mahir membaca Quran itu kata Rasulullah, mereka akan bersama-sama dengan para nabi di surga nanti. Tapi kalau nggak lancar bacanya dapat 2 pahala, tapi nggak sekomplek. Artinya apa? Lancar nggak lancar, kedua-duanya mendapatkan pahala dari Allah. Kalau lancar dan mahir ada bonusnya. Jelas Bu ya? Jadi terus saja belajar Bu. Nggak apa-apa Ibu bacanya tuh. Wamin, nggak apa-apa. Wamin, wa jadi 2 kali. Kalau 2 kali pahalanya banyak nggak? Iya, kalau lancar wamin ya udah cuma 3 huruf pahalanya. Tapi karena wamin udah 4 tuh. Makin banyak kan? Iya. Iya bener. Iya dimaklumin, Allah tahu. Tapi jangan sengajain. Biar pahala gue banyak nih bacanya salah-salahin kemudian. Jangan. Ya. Jelas Bu ya? Tuh, makin banyak lagi nih keimanan kita kepada Quran. Makin banyak nggak pengetahuan tentang Quran ini? Maka semakin tinggi tuh kadar keimanan kita terhadap Quran. Terus saja pelajari, nanti akhirnya kadar keimanan kita meningkat dan yang akan terjadi Allah selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Yang imannya berapa karat tadi? 24 karat. Ayo sama-sama ya. Sama-sama kita tingkatin terus kadar kualitas keimanan kita kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para nabi. Terus tingkatin. Coba deh Ibu rasain ya, semakin meningkat keimanan kita pasti semakin besar pertolongan Allah sama kita. Dan ingat, pertolongan Allah bukan berarti orang jomblo jadi nikah, orang nganggur jadi punya kerjaan. Tapi apa pertolongan paling besar? Kita ridho dengan apapun takdir Allah. Itu adem Bu. Itu benar-benar bikin hidup kita bahagia. Apa aja, udah. Pokoknya saya ridho ya Allah. Kan enak hidup begitu tuh. Ya. Jelas Bu ya? Oke. Lanjut. Jadi kalau iman kepada Quran secara detail, kewajiban secara detailnya, kita harus tahu bahwa kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur Daud, kitab Injil Isa, Al-Quran, ya, itu yang detailnya. Tambahin deh, paham nama-nama surat, hafal nama-nama suratnya, dan seterusnya. Jelas ya Bu? Jelas Bu? Jelas. Apalagi yang bisa kita gali dari iman kepada Al-Quran selain Ibu nanti hafal nama-nama surat dalam Al-Quran, nama-nama suratnya dulu nih, ya. Apa Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan seterusnya. Oke. Nanti tambahin lagi, gali lagi Mbak Uli. Al-Fatihah artinya pembukaan, ya kan? Kalau Al-Fatihah pembukaan berarti Anas artinya apa?
Penutupan kita centil nih. Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Kalau Anas bukan penutupan. Ini repot nih ngaji di sini. Al-Fatihah pembukaan, Anas ya manusia, bukan penutupan ya. Al-Baqarah sapi betina, Ali Imran keluarga Imran, An-Nisa perempuan, Al-Maidah hidangan, gitu tuh. Tingkatin terus, dieksplor terus gitu. Keimanan kita terhadap Quran. Jadi jangan puas hanya dengan sekedar tahu gitu. Jelas ya? Sip. Lanjut. Sekarang iman kepada Rasul. Kadar wajib iman kepada siapa Bu? Rasul. Rasul. Allah sudah, malaikat sudah, kitab-kitabnya sudah, sekarang Rasul. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Nah, sekarang kepada Rasul. Kadar wajibnya ya Bu, ditulis kadar wajib iman seseorang kepada Rasul adalah, sebelum saya lanjutkan, ini keterangan siapa Bu? Syekh Soleh Ali Syekh. Siapa nih beliau nih? Menteri urusan agama, urusan dakwah ya. Oke. Berdasarkan keterangan dari beliau, kadar wajib iman kita kepada Rasul, 1. Beriman kepada Nabi dan Rasul. Beriman kepada Nabi dan Rasul, sudah. Yang mengajak kita untuk beriman. Yang mengajak kita untuk beriman. Koma. Dan mereka telah menyampaikannya dengan amanah. Dan mereka telah menyampaikannya dengan amanah. Sudah? Ada yang ketinggalan nggak? Saya ulang ya Bu. Buat yang ketinggalan, beriman kepada Nabi dan Rasul yang mengajak kita untuk beriman. Dan mereka telah menyampaikannya dengan amanah. Dengan amanah. Sudah Bu Untin? Dengan amanah. Dan Allah mendukung mereka. Dan Allah mendukung mereka dan Allah mendukung mereka dengan memberi mukjizat. Dengan memberi mukjizat sudah? Yang memberikan bukti bahwa mereka itu benar. Mukjizat yang memberikan bukti bahwa mereka itu benar. Jelas ya? Kita ulang ya Bu. Pahami ya. Jadi kadar wajib iman kita kepada Rasul, kepada Nabi itu, Ibu harus beriman, meyakini ya bahwa para Nabi dan Rasul ini yang mengajak kita untuk beriman itu telah menyampaikan amanah ini dengan menyampaikan ajaran ini dengan amanah, ya. Dan kemudian masing-masing mereka diberikan mukjizat oleh Allah, kan gitu kan ya? Mukjizat untuk apa mukjizatnya? Untuk memberikan bukti bahwa mereka itu benar seorang Rasul. Jelas sampai di sini Bu? Ya. Ibu percaya nggak nih? Nabi Yunus
ya dikasih mukjizat bisa selamat dari perut ikan. Ya, Nabi Sulaiman dikasih mukjizat bisa bicara sama seluruh makhluk, bukan hewan doang, sama jin juga kan. Percaya nggak sampai situ? Nah, kalau percaya berarti benar tuh iman kita kepada Rasul, kepada Nabi dan Rasul. Jelas ya? Tapi bukan itu doang, masih ada lagi yang berikutnya. Yang berikutnya, beriman bahwa para Nabi dan Rasul, ya jadi kita juga beriman gitu ya. Kita juga beriman bahwa para Nabi dan Rasul, syarat wajib yang keberapa nih? Kedua. Kita juga beriman bahwa para Nabi dan Rasul adalah manusia-manusia yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa, terus ada yang ketinggalan nggak? Sampai di mana, Uni? Beriman bahwa ya, kita juga beriman bahwa para nabi dan rasul adalah manusia-manusia yang paling bertakwa. Gitu. Coba betulin dulu. Ya. Kita juga beriman bahwa para nabi dan rasul adalah manusia-manusia yang paling Sudah, Uni? Kalau belum, nggak apa-apa, Uni. Kalau belum, kita ulang lagi. Bukan. Kita juga beriman bahwa para nabi dan rasul adalah manusia-manusia yang paling bertakwa. Yang lain, ibu-ibu yang lain ada yang ketinggalan nggak? Sudah. Bu ini aman? Aman, Bu? Aman. Lanjut ya. Yang paling bertakwa dan beriman secara berantai, tidak terputus. Dan beriman secara berantai, tidak terputus. Apa maksudnya ini? Ngerti ya? Istiqomah ya? Apa, Bu? Ada sanatnya, nyambung. Ya. Dalam kurung, jadi tidak terputus dalam kurung. Ada dalam kurungnya. Harus mengimani semuanya. Dari Adam sampai Rasulullah Muhammad. Itu yang dimaksud berantai tidak terputus. Jadi nggak boleh hanya beriman kepada, harus mengimani semuanya, kurung tutup, titik. Iya, jadi kita harus meyakini semua, Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Musa, semuanya harus diimani. Nggak bisa ibu beriman kepada Nabi Muhammad tapi nggak beriman kepada Nabi Isa, maka batal keimanan kita kepada Rasul. Harus semuanya. Jelas ya? Kalau orang Nasrani kan nggak beriman nggak kepada Muhammad, Rasulullah Muhammad? Enggak, mereka nggak percaya. Gitu. Nggak bisa. Sedangkan kita orang Islam harus mengimani seluruh Nabi yang Allah utus. Jelas ya? Nah, kata-kata berantai tidak terputus harus mengimani semuanya, ya itu keterangannya ada dalam surat 26 surat Asy-Syura ayat 105. 26 ayat 105. Boleh Neni monitor boleh? Monitor, Ustaz. Nggak kedengeran suaranya boleh? Monitor, Ustaz. Oh monitor, ya alhamdulillah. Sip. Salam buat Pak Luk boleh ya? Insya Allah. Sudah ketemu?
Mic-nya dari mana mic-nya? Budian, maaf Budian. Boleh tolong baca Budian. Surat 26. Surat apa tuh 26? Asyu'ara. Bukan Asyura, salah saya ya. Asyu'ara. Kalau 42 Asyura. Asyu'ara artinya apa? Asyu'ara penyair. Penyair. Beda ya, ada asyu'ara, ada asyura. Artinya, kamu telah mendustakan para rasul. Ya, terima kasih Budian ya. Kazzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Emang yang didustakan oleh kaumnya Nabi Nuh itu rasul siapa aja sih? Ada Yang didustakan oleh kaumnya Nabi Nuh itu Nabi siapa emangnya? Bingung ya? Saya ulang. Yang didustakan oleh orang-orang Quraisy Mekah itu Nabi siapa? Nabi Muhammad. Yang didustakan oleh orang-orang Yerusalem dulu? Nabi Isa. Yang didustakan oleh kaum Ad? Dan seterusnya. Nah, yang didustakan oleh kaum Lut siapa? Nabi Nuh doang. Iya kan? Tapi lihat ayatnya. Lihat ayatnya. Kaum Nuh kazzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Kalau para rasul berarti semua rasul atau cuma Nabi Nuh doang? Nabi Nuh doang, semuanya. Padahal yang didustakan siapa? Cuma Nabi Nuh doang. Itu artinya seluruh nabi dari Adam sampai Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berantai, nggak boleh putus. Satu saja kamu dustakan, berarti kamu dustakan semuanya. Jelas nggak? Gitu. Apa sih bedanya Nabi? Apa sih bedanya Nabi dengan Rasul, Bu? Kalau Nabi tidak menyampaikan, kalau Rasul menyampaikan, gitu ya. Ya. Jadi dari bahasa dulu ya, dari bahasa dulu. Nabi itu dia sifatnya lokal. Nabi itu sifatnya lebih lokal, hanya kepada kaumnya aja. Kaum Ad, kaum Samud, udah selingkungannya dia aja. Tapi kalau Rasul itu sifatnya global semuanya. Satu itu bedanya ya, Bu Akna. Yang kedua, Nabi itu dari kata an-naba. Naba apa naba? Berita. Jadi Nabi itu orang yang membawa berita besar. An-naba, apa artinya an-naba? Berita besar. Barito gadang. So Minangnya tuh surat An-Naba, surat ke-78 tuh artinya barito gadang. Berita besar. Nabi itu orang yang membawa berita besar. Berita apa maksudnya? Berita-berita dari Allah. Jelas sampai sini? Jelas. Kalau Rasul apa? Dari kata risalah. Apa arti risalah? Hah? Risalah artinya menyampaikan. apa ya? Buku peraturan perintah.
Sama. Sejarah. Risalah itu Iya, sejarah. Bukan sih. zaman dulu kalau orang pada pacaran itu kan bikin surat cinta ya. Kalau zaman dulu. Kalau risalah itu artinya ar-risalah. Ar-risalatun itu artinya surat. Rasul itu orang yang membawa surat. Orang yang membawa surat. Jadi kalau nabi itu orang yang membawa berita besar, kalau rasul orang yang membawa surat. Surat apa yang Rasul bawa? Surat-surat dari Allah untuk kaumnya. Jadi ada kata Rasul. Rasul itu ya membawa risalah. Risalah itu artinya surat. Kalau wahyu kan kumpulan itu, kumpulan surat-surat, kumpulan ayat-ayat Allah, sebutnya wahyu. Jadi wahyu banyak kumpulan. Ya. Iya. Nabi, kalau Rasul pasti Nabi. Kalau Nabi belum tentu Rasul. Iya, iya. Semua Rasul itu pasti Nabi, tapi tidak semua Nabi itu Rasul. Tidak semua Nabi diberikan kitab, diberikan surat oleh Allah. Gitu. Ya. Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Yang mendapatkan, tapi jangan salah ya. Tapi jangan salah dulu. Karena ternyata ada juga nabi-nabi yang tidak dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nabi Khidir masih dikisahkan. Masih ada namanya. Nggak diceritain di Quran, tapi ada. Makanya nabi itu jumlahnya banyak banget. Banyak banget jumlah nabi. Daniel, tuh. Samuel. Iya banyak, ya. Yang jelas apa? Itu berbeda pendapat ulama juga ya. Ada mengatakan sebenarnya beliau nabi, ada juga bilang tidak. Saya juga nggak tahu yang benar yang mana. Intinya gini intinya. Ya, sebentar. Yang penting udah tahu bedanya ya, bedanya nabi dan rasul ya. Kalau nabi itu lebih lokal, sifatnya lebih kecil, skupnya. Skupnya kecil, hanya untuk kaumnya aja. Tapi kalau rasul tuh dia sampai, rasul kan di Mekah, tapi dia harus menyampaikan sampai ke Palestina, sampai ke ya Khorasan, ya ke Irak, sampai ke Cina gitu. Bedanya di situ ya, Bu Agna ya. Jadi kalau rasul itu dari kata risalah, artinya orang yang tugasnya membawa risalah atau surat. Surat dari siapa? Surat dari Allah. Ya. Yang diberikan kitab hanya 4. Yang diberikan kitab ya. Ada. Iya. Nabi Nuh ada kitabnya enggak? Enggak. Makanya bahasanya suhuf-suhuf Nabi Nuh. Lembaran-lembaran. Gitu. Tapi tetap masuk dalam kategori Rasul. Ya. Jelas, Bu? Oke. Bentar. Ada yang mau saya sampaikan nih. Ya, buka surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 163. An-Nisa surat keempat ya, Bu? Sudah 63 sudah dibuka? Sudah. Sampai dengan 164 ya. Mana mic-nya? Tadi mic-nya di Budian ya. Bu Mei. Tolong baca Bu Mei.
Sesungguhnya kami memohon kepadamu Muhammad, sebagaimana kami telah memohonkan padamu dan nabi-nabi setelahmu. Dan kami telah memohonkan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Ya, lanjut 164-nya. Dan ada beberapa rasul yang akan mengisahkan mereka kepadamu sebelumnya. Iya. Dan ada beberapa rasul lain yang akan mengisahkan kepada mereka kepadamu. Ya, stop. Ya. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Jadi sebetulnya lebih nggak dari segitu? Lebih. Tapi ada yang dikisahkan, ada yang tidak. Terus ada yang nanya, berarti yang Daniel itu ya, itu dikisahkan nggak? Hah? Enggak, dalam Al-Quran ada nggak kisah Nabi Daniel? Nggak ada kan? Bisa jadi, gitu. Bisa jadi. Yang jelas ada yang dikisahkan, ada yang tidak. Kita wajib mengimani itu, gitu loh, Bu. Ada rasul-rasul yang tidak dikisahkan sama Allah. Jelas ya? Jelas nggak nih? Oke. Lanjut. Ya. Jadi kenapa kaum Nuh dikatakan telah mendustakan para rasul? Karena tadi yang namanya Nabi dari Adam sampai dengan Rasulullah Muhammad itu satu kesatuan mata rantai yang tidak boleh terputus. Tidak mengimani salah satu berarti bermakna tidak mengimani semuanya. Makanya ayatnya tadi, ya, kazabat apa tadi Bu Dian? Kaumu Nuhin Mursali. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Kok para rasul? Kan cuma Nabi Nuh yang didustakan. Ya tadi. Karena mendustakan satu nabi bermakna mendustakan semuanya. Nggak boleh terputus tuh rantai itu. Gitu. Jelas ya? Lanjut. Kadar iman berikutnya. Kadar wajib iman kepada rasul berikutnya. Yang ketiga berarti ya. Beriman bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi sekaligus rasul terakhir. Hah? Kecepatan. Oke, saya pelanin. Beriman bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi sekaligus rasul. Terakhir, gitu ya maksudnya, nabi sekaligus rasul terakhir gitu maksudnya. Tadi kepotong minum soalnya jadi. Saya ulang ya. Poin ketiga, kadar wajib iman kita kepada rasul. Yang ketiga, beriman bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi sekaligus rasul terakhir, koma. Sudah? Koma, penutup para rasul dengan membawa ajaran yang lurus. Penutup para rasul dengan membawa ajaran yang lurus. Itu. Jadi kalau ibu yakin aja Rasulullah Muhammad itu adalah nabi dan rasul terakhir, gitu ya. Dan apalagi penutup para rasul, nggak ada lagi yang lain setelah itu, dan membawa ajaran yang lurus, dan manusia yang paling bertakwa, gitu kan ya. Maka sudah benar iman kita kepada
Rasul. Cukup segitu. Itu kadar iman, kadar wajib iman kita kepada Rasul. Meyakini bahwa Rasul itu diutus dengan membawa kitab-kitab, ya, membawa ajaran yang harus disampaikan kepada umat. Kemudian mereka adalah manusia yang paling bertakwa. Jadi ketakwaannya memang the best gitu ya. Makanya kan cerita-ceritanya kan ini banget ya, heroik banget gitu ya, cerita-cerita tentang para nabi itu. Kemudian apalagi? Meyakini, mengimani bahwa Rasulullah Muhammad adalah Rasul terakhir, penutup para nabi. Sampai di situ sudah cukup kita benar iman kita kepada Rasul. Jelas Bu ya? Oke. Bu Ria nanya, Pak Indra, kalau saya nggak hafal nama-nama nabi gimana? Nggak hafal urutan-urutannya? Nggak apa-apa, tetap beriman kepada Rasul, tetap benar iman ibu gitu maksudnya. Jelas nggak? Tapi kalau ibu hafal nama-namanya, kemudian kisah-kisahnya, mukjizat-mukjizatnya, berarti kualitas keimanan kita terhadap para Rasul itu lebih tinggi nggak? Lebih tinggi lagi. Dan itu tergantung ilmu yang kita dapat. Kalau kita belum dapat ilmunya dan nggak hafal, ya sudah segitu aja kadar keimanan kita. Tapi bisa nggak di-up? Bisa diangkat nggak? Bisa. Caranya? Ya belajar, cari tahu. Emang siapa aja sih para nabi, Pak, yang dikisahkan itu? Baca Adam, Idris, Nuh, gitu ya. Jelas ya, Bu? 5. Lanjut. Hah? 5. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Iman yang kelima. Iman yang kelima. Oh, 5 tuh. Yang di rumah aja bilang 5. Yang Rasul udah selesai tadi. Iya. Jadi kadar wajib sampai di situ. Kalau kadarnya mau ditingkatkan, ya hafalkan nama-nama nabi, cari tahu kisahnya, mukjizatnya gitu, ya. Oke, sekarang poin kelima, iman kepada hari kiamat. Kadar wajibnya. Siap, Bu Undin? Belum, saya belum bacain. Maksud saya Ibu siap nggak? Ibu siap nulis, saya udah siap. Emang belum dibaca. Bu Arnila Sari siap, Bu? Siap. Bu Umi? Siap. Bu Mumun? Siap. Oke, kita mulai ya, Bu Undin ya. Iman kepada hari kiamat. Kadar wajibnya adalah titik 2. Sudah? Beriman tanpa keraguan. Beriman tanpa keraguan. Sudah, kemudian bahwa akan ada suatu hari saya ulang ya, beriman tanpa keraguan bahwa akan ada suatu hari. Sudah sampai di situ Ibu-ibu? Di mana kita akan dibangkitkan dari kubur. Sudah? Kemudian dihisap dan diganjar sesuai dengan apa yang dilakukan. Dengan apa yang dilakukan.
Ada yang ketinggalan nggak? Ada yang ketinggalan nggak Ibu-ibu? Nggak ada ya? Coba diulang, tolong baca. Mbak Uli. Ya, betul ya. Ya. Jadi itu kadar wajibnya kita harus beriman tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa akan ada suatu hari di mana kita akan dibangkitkan dari kubur. Nah, Ibu percaya nggak tuh? Setelah kita meninggal nanti Allah akan bangkitkan kita. Percaya? Oke. Terus habis dibangkitkan kita akan dihisap. Percaya nggak? Percaya. Setelah dihisap kita akan menerima ganjarannya. Kalau hasil hisapnya ternyata pahala kita lebih banyak daripada dosa kita, maka kita akan menerima ganjaran pahala itu. Kalau ternyata dosa kita lebih banyak, kita akan menerima juga ganjaran dari dosa-dosa kita. Sampai di titik ini, ibu-ibu beriman nggak? Percaya nggak bakal ada suatu hari yang seperti ini? Nah, kalau percaya, berarti benar iman ibu terhadap hari kiamat. Jelas sampai situ? Buka dalilnya surat Az-Zumar, surat 39 ayat 70. 3970. 3970. Yang merahnya. Mbak Devi, boleh tolong baca Mbak Devi? Kok Devi? Wa wuffiyat kullu nafsin ma amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Dan kepada setiap jiwa diberi balasan dengan sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Dan dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Oh, ya. Dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa balasan atas apa yang telah dikerjakannya. Jelas nggak, Bu? Ya. Jadi semuanya akan disempurnakan sama Allah. Semuanya akan Allah sempurnakan bagi tiap-tiap jiwa balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. Terus kita ngelihat waktu di dunia perasaan ini orang baik, kenapa kok masuk neraka ya? Kan bakal kejadian tuh nanti tuh. Ada juga kita lihat perasaan di dunia dia ahli sorok nih, tukang minum, kenapa ada di surga nih? Bisa nggak nanti kejadian seperti itu? Bisa. Kenapa bisa seperti itu? Lihat apa yang Allah sampaikan. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kita tahu orang ini ahli sorok. Ahli sorok itu tukang minum maksudnya. Ya, tukang minum kerjaannya mabok, kita lihat hari-hari dia. Meninggal. Tahu-tahu meninggal hari Jumat. Pagi meninggal. Wah, kita dengan segala ketidaktahuan kita dengan yakin mengatakan, aduh, ini ahli neraka nih. Gue nggak mau sholatin ah. Dengan PD-nya tuh kita ngomong begitu. Padahal kita nggak tahu kalau jam 2 pagi tadi malam sebelum wafat, dia bertobat dengan taubatan nasuha. Kita nggak tahu tuh. Bersih nggak dosanya? Bersih. Subuh dia sholat. 5:30 meninggal. Makanya Allah katakan, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Makanya kita nggak bisa loh. Kita tidak bisa langsung memvonis ini ahli surga, ini ahli neraka. Melalui apa-apa yang kita lihat dalam keseharian seseorang. Karena kita tidak pernah mengikuti dia selama 24 jam. Ahli ibadah itu nggak pasti masuk surga. Ahli maksiat pun belum pasti masuk neraka. Tergantung ending hidupnya bagaimana. Kan gitu.
Kalau dia ahli ibadah terus akhir hidupnya tuh justru dia bermaksiat kepada Allah, terus yang ahli maksiat akhirnya dia bertobat kepada Allah, kan endingnya beda. Gitu ya. Jadi Allah jelaskan di sini, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Itu supaya kita nanti nggak berargumen, ya Allah dia ini ahli neraka kenapa masuk surga? Kata Allah, aku lebih paham. Jelas nggak? Jelas. Termasuk kita, ketika hitung-hitungan kita, perasaan pahala saya banyak, ya Allah, kenapa saya masuk neraka nih? Kenapa kok dosa saya lebih banyak ternyata? Misalnya, ya, ibu-ibu masih ingat nggak apa dosa yang ibu lakukan 19 tahun yang lalu? Ingat nggak? Nggak ingat. Oke, kita mundurin. 2 tahun yang lalu deh. 2 tahun yang lalu di waktu yang sama seperti sekarang. Hari Kamis 3 November 2020. Ingat nggak? Nggak ingat. Buka surat Maryam, surat ke-19 ayat 64. Wa makana rabbuka nasiya. Surat 19, surat Maryam, ayatnya ayat At-Taghabun. Ayat 64. Bu Is, tolong baca Bu Is. Sampai nggak tuh mic-nya tuh? Surat 19 ayat 64 Bu Is. Dan tidaklah kami dihukum kecuali atas perintah Allah. Miliknya segala yang ada di depan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya. Dan Rohmu tidak lupa. Wa makana rabbuka nasi. Coba baca Arabnya Bu, yang penggalnya aja itu. Artinya? Dan Robmu, Allah itu nggak pernah lupa loh dengan apapun yang kita kerjakan, mau yang 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 19 tahun yang lalu, sampai 40 tahun yang lalu, itu nggak ada yang dilupain sama Allah. Kenapa? Karena buat Allah semua itu penting. Supaya pengadilan Allah itu tegak, nggak ada yang dirugikan. Karena semua itu penting, makanya semua tercatat oleh Allah. Karena semua itu penting, bagi Allah penting loh. Kita ngebohongin orang tua atau tidak, kita ngebohongin suami atau tidak, bagi Allah itu penting banget. Yang buat kita nggak penting, bodo amat, ngomongin aja deh. Ngegibah dan nggak ngegibah itu penting banget bagi Allah. Buat kita, ngegibah itu kita anggap hal biasa aja. Kita gibah aja tiap hari. Sampai kita lupa udah berapa orang yang kita gibahin ya. Buat Allah itu penting. Makanya semua tercatat oleh Allah. Makanya Allah bilang, wa makana rabbuka nasiyan. Dan Rabbmu itu nggak pernah lupa dengan dosa-dosa kita. Meskipun kita sudah melupakannya. Gitu. Pertanyaan besarnya, kenapa kita nggak ingat dengan dosa kita yang 15 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 2 minggu yang lalu? Apa penyebabnya, Bu? Karena kita anggap itu nggak penting. Buat Allah penting banget ini. Supaya Allah adil nanti. Buat kita nggak penting. Ngapain nyata-nyata dosa? Buat Allah penting banget. Kalau nggak dicatat, nanti disangkain Allah nggak adil. Gitu. Benar nggak jawabannya kira-kira? Kenapa kita nggak ingat dengan dosa-dosa kita? Jawabannya karena kita anggap itu tidak penting. Kira-kira benar nggak? Benar. Bu Mumun apal nggak ulang tahun pernikahannya Bu Mumun? Tanggal pernikahannya apal nggak? Apa? Tanggal berapa? Coba Bu, saya pengen tahu. Tanggal berapa, Bu? 21. Iya, tanggal 21. Tiap bulan pokoknya tanggal 21 dia. 21 apa, Bu? Mei. Tahun. Bukan kepo nih, saya bukan kepo nih. 21 Mei 2001. Berapa tahun yang lalu berarti? 21 tahun yang lalu, masih ingat tuh.
Bu Mumun masih ingat kejadian 21 tahun yang lalu. Kenapa dia masih ingat? Karena buat dia itu penting. Betul nggak? Iya. Bu Mumun tahu nggak kapan tanggal pernikahan saya sama istri saya? Tahu nggak? Kenapa Ibu nggak tahu? Ya nggak penting buat saya, ngapain saya ngapalin ulang tahun Pak Indra? Betul nggak Bu Mei? Iya. Bu Umi tahu ulang tahun pernikahannya Uni Deti? Nggak tahu kan? Penting nggak buat Ibu? Nggak penting buat saya, ngapain saya ngapalin? Tuh. Jadi kalau kita nggak ingat apa dosa yang kita lakukan 2 hari yang lalu, seminggu yang lalu, 10 tahun yang lalu, bukan karena kita benar-benar lupa, tapi karena kita anggap itu bukan sesuatu yang nggak penting buat kita. Buat Allah ini penting. Karena penting, Allah utus delegasinya, Rokib, Atid, catat apapun yang mereka kerjakan. Wa kana rabbuka nasiyan. Allah nggak bakal lupa dengan semua itu. Nah, apa tuh? Oh, masih ingat dia tuh. Keren tuh. Ya, masih ingat dosanya umur dia 13 tahun. Wah, dompet ambil. Iya, iya. Ya contoh lah kayak gitu ya. Ada tuh orang yang ingat dengan dosanya ternyata. Iya. Ya gitu ya. Jadi buat Allah, penting nggak sih dosa-dosa kita? Penting. Kenapa penting? Karena Allah ingin menegakkan keadilan nanti. Jangan sampai kita kegeeran, perasaan dosa saya nggak segini, Pak ya Allah. Allah tinggal buka aja lembarannya. Tuh. Itu kecatat semuanya itu rapi tuh. Selasa 13 April 2013 jam 9.30, 9.31, 9.32, 9.33. Itu ada semua tuh. Karena bagi Allah ini penting. Allah nggak pengen tidak adil sama kita. Jelas ya? Dah. Jadi iman, kadar wajib iman kepada hari kiamat cukup sampai di situ aja. Yang penting Ibu yakin bahwa akan ada hari di mana kita akan dibangkitkan dari kubur, dihisap, dan diganjar sesuai dengan apa yang kita lakukan, maka Ibu sudah beriman terhadap hari kiamat. Bagaimana jenis azabnya, bagaimana itu yang namanya nikmat kubur, bagaimana kondisi hari kiamat, bagaimana itu telaga Nabi, apa namanya, bagaimana bentuk mizan, apa yang dimaksud dengan buku amal, apa yang dimaksud dengan sirot, siapa yang akan masuk surga pertama dan terakhir, itu menjadi syarat wajib berikutnya. Tambahannya. Artinya, kalau Ibu tahu, telaga Nabi itu namanya apa sih? Haud, Kausar. Terus apa manfaatnya? Kalau kita minum, Pak Indra, kita nggak bakal haus selamanya. Nah, berarti itu keimanannya nambah nggak? Iman tentang kiamatnya makin tinggi tuh. Gitu loh. Terus belajar, akhirnya makin banyak tahu tentang hari kiamat, maka kadar keimanan kita sesuai dengan ilmu yang kita dapatkan. Makin tinggi ilmunya, makin besar potensi ditolong Allah. Gitu. Selalu begitu. Selesai. Kadar iman, kadar wajib iman terhadap hari kiamat sudah selesai. Cuman satu poinnya. Ya, meyakini akan ada hari berbangkit, hari dihisap, dan hari kita menerima ganjaran dari setiap apa yang kita lakukan. Dan Allah lebih mengetahui. Jadi nggak mungkin Allah tuh nggak adil. Kalau kita lihat Allah kayaknya nggak adil, itu hanya perasaan Umi saja. Itu. Kayaknya Allah nggak adil nih, masa? Ya itu perasaan Ibu aja. Karena Allah bilang aku lebih paham. Gitu. Jelas ya? Terakhir, iman kepada takdir. Nah ini yang banyak banget nih. 2 lembar. Kayaknya nggak keburu ya. Iya. Oke. Iman kepada takdir sepertinya nggak akan tuntas kita sampaikan saat ini. Jadi kita cukupkan saja sampai di iman kepada hari kiamat ya Ibu sekalian. Kenapa sih? Iya, catat aja 6-nya ya, Bu Ana ya. Dapat pahala kan angka nulis 6 juga. Ya, jadi kita cukupkan. Mohon maaf ya Bu, kalau Ibu bersiap-siap tadi terus nggak jadi nulis. Niat Ibu udah dicatat sama Allah. Iya benar. Karena tanggung waktunya. Sekarang zuhur cepat.
kita cukupkan kajian kita. Ya, semoga bermanfaat. Semua yang benar datangnya dari Allah, dan jika ada hal-hal yang kurang berkenan, ya mungkin ada penyampaian saya yang kurang kena gitu ya, kurang nyaman di hati ibu-ibu, saya mohon dimaafkan. Azza walhamdulillahirabbil alamin, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC kita, Bu Lili. Silakan Bu Lili. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz untuk Sama-sama. menyampaikan kajian pada hari ini. Semoga kita semua Allah tolong untuk kita bisa meningkatkan derajat keimanan kita. Amin, amin. Ya, hari ini nggak ada dari kami doang. Belum ada. Kita tutup dengan membaca Al-Baqarah, istighfar dan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Makasih semuanya. Ibu-ibu, sebelum bubar, ada satu hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan penjelasan kita di hari Selasa ya. Hari Selasa itu, di kajian hari Selasa yang hadir, mudah-mudahan ingat, itu kan ada materi tentang pentingnya kita memiliki jadwal yang membuktikan kecintaan kita kepada Allah melebihi cinta kita kepada urusan dunia. Maka saya sarankan kemarin kita bikin agenda, ya 1 bulan ini berapa sih kajian yang saya lakukan? Nah ini saya buatkan ininya, ini kosong ya. Tanggalnya udah ada tanggal 1 sampai tanggal 31. Nanti kalau sampai 28 ya coret aja silang. Ini kosong sengaja, nanti tolong di copy aja Bu. Di copy sesuai dengan yang membutuhkan. Jadi ini bisa buat setahun nih. Kalau tanggal 1-nya hari Senin, tinggal ditambahin Senin di sini. Kalau bulan depan tanggal 1-nya ternyata hari Jumat, ya tinggal bikin ini Jumat, Sabtu, Minggu terus gitu. Jadi yang berubah tuh harinya. Tanggalnya tetap di sini tanggal 1 ini. Jelas nggak? Jelas ya? Jadi di copy aja. Silakan. Kalau mau dibikin sendiri juga nggak apa-apa. Ini hanya apa? Ide aja supaya ibu bisa lihat. Oh iya ya, ternyata dalam sebulan cuma 3 kali saya belajar. Masih banyak 2 hari yang kosong nih misalnya kayak gitu. Supaya kita termotivasi untuk meningkatkan jumlah kajian gitu. Itu ya. Saya titipin ke Bunda aja Bu. Terus Riyadus Shalihin siapa yang belum ngambil yang kurang 1 deh. Iya, makasih ya Bu. Makasih banyak Bu. Yuk. Permisi yang Ibu sedikit omongan. Yang belum nih, yang sudah mesan tapi belum ambil ini. 1 lagi. Kan yang sudah pesan kita lihat nah, yang kedua ngomong kalau yang mau berinfak yang terbaik buat majelis taklim Baitul Mawar. Terima kasih. Makasih ya Bu. Makasih banyak. Yang di rumah kajian kita selesai ya. Makasih semuanya Bu Ratna, Bu Maineni, Yuni dan Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Yuk.